Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Ya biasanya sih nih untuk gambaran aja, saya suka pesen salad dulu biar ada sayurnya. Sayur yang terlebih dahulu dimakan, karena kan sebenarnya sayur tuh paling males ya kita makan sayur ya. Boleh cerita-cerita nggak nih, gimana sih awal dari ketika bisa nurun berat badan 25 kg itu? Itu 25 kilogram bukan aku yang ngomong loh. Itu yang ngomong wartawannya dan wawancara aku. Itu gara-gara itu aku dikejar-kejar wartawan lain deh. Oke, jadi sebenarnya aku nggak pernah ngomong soal angka dengan timbangan karena yang aku jalanin tuh aku ingin menjalani pola hidup sehat. Jadi aku nggak terlalu concern sama berat badan turun atau naik, tapi aku lebih concern sama konsistensi aku untuk menjalani pola hidup yang sehat gitu loh. Oke. Emang kalau itunya berapa sih Kak dari awal gitu sampai sekarang itu bisa angkanya gitu, angka yang Kakak tahu? Gak tahu, aku tuh nggak pernah nimbang karena aku tuh hanya ingin sehat, aku hanya ingin merubah. Aku tuh kan dulu pemakan segala, suka ngemil. Nah tapi kan kemudian dengan sejalan bertambahnya usia, aku mikir kayaknya pola hidup, gaya hidup, pola makannya tuh udah mesti dirubah deh, karena udah masuk usia kepala 4 waktu itu 10 tahun yang lalu. Nah kemudian aku belajarlah untuk hidup sehat, makan sehat, olahraga, terus sampai sekarang deh. Jadi goalsnya itu bukan berat badan, dan aku jujur tidak pernah nimbang karena apa? Aku nggak mau fokusnya jadi ke timbangan gitu loh. Jadi timbangan turun apa enggak tuh aku nggak masalah, tapi yang penting yang menjadi masalah adalah bagaimana aku konsisten menjalani pola hidup sehat itu. Oke. Boleh bagi tipsnya Kak, gimana sih cara nuruninnya gitu, misal apa olahraga, apa jaga makanan gitu? Nah iya, jadi aku tuh sebenarnya gini, aku memulai semua belajar hidup sehat itu di tahun 2008, tapi efektifnya mulai 2010 ya, waktu itu umur aku tuh 40. Jadi aku belajar makan sehat itu dari dokter Tan gitu loh. Dokter Tan tuh nggak pernah ngasih obat, nggak pernah ngasih suntik apa segala macam, karena dia tahu bahwa kita yang datang ke sana tuh pengen belajar aja makan sehat tuh yang bener gimana. Jadi kalau dokter Tan selalu berpesan bahwa kurangin yang karbohidrat gitu loh, ganti dengan sayuran lebih banyak, terus makanan juga jangan terlalu banyak digoreng-goreng gitu loh, tapi sebaliknya dibakar, direbus, di steam jauh lebih bagus. Nah kemudian itu aku on and off tuh, maksudnya gini, ada saatnya aku disiplin sekali, ada saatnya juga capek, jadi loose sedikit gitu loh. Nah akhirnya dengan konsep yang dari dokter Tan tetap aku jalani, tapi di tahun 2013 kemudian aku mulailah intermittent fasting, itu puasa yang intermittent itu loh, dan dibarengi juga dengan olahraga aku tuh dari dulu cuma 2 olahraga yang menurut aku cukup sederhana, yaitu berenang dan jalan kaki. Ya sudah, aku jalanilah semua itu, berenang setiap pagi gitu loh. Tapi again ada saatnya kan kita bosen, kita capek gitu ya, jadi ya udah kadang-kadang loose gitu. Nah memasuki usia 50 kemudian aku berusaha untuk lebih disiplin lagi gitu. Jadi intermittent fastingnya tetap jalan, olahraganya tetap jalan, malah lebih konsisten gitu ya. Tapi sayangnya di masa pandemi ini kolam renang kan banyak yang tutup tuh. Jadi ketika kolam renang tutup ya udah aku balik lagi ke jalan kaki. Yang tadinya jalan kaki untuk olahraga, sekarang jalan kaki kemana-mana. Kalau ada acara, mau ketemu teman, kalau tujuannya masih bisa dijangkau dengan jalan kaki, aku pasti milihnya jalan kaki, begitu. Dan itu harus konsisten. Dan aku belajar untuk konsisten, masih terus belajar untuk konsisten. Berarti nggak ada olahraga yang kayak berat-berat ke gym gitu misal gitu, nggak ada Kak?
Enggak, aku tuh bukan tipe orang yang seneng olahraga di ruangan tertutup gitu loh. Makanya aku memilih jalan kaki tuh selain olahraganya dapet, jalan-jalannya dapet, happy-nya dapet, keringetannya dapet. Kalau berenang, apalagi gitu loh. Berenang kan emang udah olahraga dari kecil ya. Jadi kebanyakan orang-orang tuh kan seneng ya kalau main air gitu. Tapi berenangnya aku juga berenang yang cukup serius gitu loh. Jadi biasanya begitu nyebur 1 jam pertama itu aku nggak mau diganggu untuk nyelesain tugas aku selama sejam itu. Biasanya aku dapat sekitar, kalau sejam tuh berapa ya, 1.500 sampai 2.000 meter lah. Udah jadi berapa tuh, 20 sampai 25 laps gitu ya, kurang lebih ya. Berarti kalau untuk misal pola makan gitu ada jam-jamnya gitu nggak Kak biasanya? Kalau jam Ada segini, apa? jam pola makan gitu, kalau malam misal nggak boleh makan yang berat-berat, nasi gitu misal. Jadi kan aku tadi udah bilang kalau aku tuh intermittent fasting. Nanti Mas Google aja ya intermittent fasting tuh apa sih gitu. Intermittent fasting itu kita harus puasa sekian puluh jam. Nah, jendela makannya hanya beberapa jam. Jadi jendela makan aku tuh cuma sekitar 4 sampai 5 jam. Itu biasanya aku buka puasanya jam 2 siang, berarti di jam 6 sore atau jam 7 malam tuh biasanya aku udah makan yang ringan-ringan aja. Tapi selama puasa aku boleh minum air putih yang banyak, malah disarankan. Nah, kalau udah buka puasa biasanya aku nggak ada pantangan banget juga gitu. Jadi apapun kalau aku mau aku makan, tapi mungkin porsinya tidak seperti dulu lagi. Kadang-kadang cuma pengen makan bakmi gitu loh. Kalau zaman dulu banget, waktu umur masih 30, 20 bisa 2 porsi. Sekarang ya 1 porsi aja. Bahkan kadang-kadang 1 bagi 2 sama teman gitu kan. Terus udah gitu nasi putih, kalau bisa diganti dengan nasi hitam, itu lebih bagus. Sayur-sayuran yang pasti harus lebih banyak kalau aku gitu loh. Terus apalagi ya, minumnya juga udah nggak boleh manis-manis. Aku udah mengurangi dan udah nggak terlalu minum manis-manis lagi. Kalau dulu misalnya makan di restoran sama teman-teman minumnya mesti es teh manis, sekarang teh tawar anget, gitu-gitu. Sebenarnya sesederhana itu. Terus cemilan-cemilan juga kalau di rumah tuh biasa kita suka bikinnya yang rebus-rebusan, pisang rebus, ubi rebus, singkong rebus gitu loh. Kebetulan satu rumah juga menyukainya gitu loh. Rasanya sama, relatif sama, cuma karena cara masaknya aja yang beda, nggak digoreng. Mungkin kadang-kadang nggak semua orang jadi seneng ya gitu. Oke. Tadi kan cerita awalnya emang suka pemakan semuanya dimakan gitu kan. Terus sekarang ini kan udah keatur, titik baliknya gimana sih Kak? Awalnya itu gimana gitu, ngerasanya apa mungkin dari kesehatan, selain kesehatan tadi sama umur 40 gitu, apa lagi Kak dorongannya gitu? Ya itu sih sebenarnya dorongan paling utamanya Mas Aki. Karena saya berpikir kalau orang udah sebenarnya 40 tahun aja menurut saya agak telat ya. Harusnya dari umur 20-an tuh kita udah aware terhadap kesehatan kita sendiri. Kalau kita mau punya umur panjang tapi sehat. Umur bisa panjang tapi sehat belum tentu kan. Makanya pengennya satu paket. Kalau Tuhan kasih umur panjang, berarti doanya juga dikasih sehat. Nah, jadi tujuan utamanya sih nggak ada apa-apa, cuma itu aja. Oh, paling gini, ada beberapa teman-teman yang kemudian sakit gula. Terus ayah saya juga diabetes. Itu semakin memperkuat bahwa saya harus merubah pola hidup saya untuk lebih sehat gitu loh. Jadi sebenarnya alasannya lebih kayak begitu sih. Kasihan karena saya pemakan segala, suka nyemil gitu ya, hampir tiap jam pasti ngunyah. Saya hanya berpikir bahwa kasihan ya lambung saya, kasihan usus saya gitu, organ tubuh saya tuh kayak nggak pernah berhenti bekerja ya. Jadi makanya saya memilih intermittent fasting. Jadi ada satu jeda waktu yang biarlah lambung saya, usus saya beristirahat. Nanti giliran harus makan ya, ayo makan lagi gitu. Itu pun dengan porsi dan kandungan yang tidak terlalu berat gitu. Oke. Kak boleh minta ini nggak, tunjukin makanan yang Kakak makan gitu sekarang, ada nggak? Nggak ada, saya kan belum buka puasa, jadi saya belum nyiapin makanan saya. Oke.
Berarti cuma ada bahan-bahan mentah aja gitu ya? Enggak lah mas, tadi kan saya udah bilang Iya kalau maksudnya saya buka puasa ada saya makan apa aja. yang ada di kamar gitu, mungkin bisa di shoot gitu kak. Enggak ada, yang ada di kamar gimana nih maksudnya nih? Iya Ada di kamar? Enggak ada mas, nanti kasih insert aja lah apa sayur-sayuran nih. Oh, iya. Misalnya kalau saya kebetulan kan saya lagi nggak ada pembantu ya, saya juga nggak bisa terlalu masak, jadi biasanya saya akan delivery makanan itu nanti pas deket-deket mau buka. Ya biasanya sih nih untuk gambaran aja, saya suka pesen salad dulu biar ada sayurnya. Sayur yang terlebih dahulu dimakan. Karena kan sebenarnya sayur tuh paling males ya kita makan sayur ya. Tapi kalau kita kalau kita makan sayur duluan, ya nantinya jadi abis itu boleh makan apa aja gitu loh. Cuma again lagi-lagi porsinya dikurangin gitu loh. Oke. Jadi sebisa mungkin pokoknya yang paling penting dalam sehari saya makan tuh saya upayakan harus ada sayur dan penutupnya adalah buah. Oke. Oke kak, makasih ya. Iya Zaki, sama-sama ya. Ini nggak sih kak video kakak lagi olahraga gitu mungkin kak? Video nggak ada, kamu coba lihat di Instagram saya deh. Tapi Instagram. banyakkan foto sih. Oh gitu. Kalau video tuh nggak ada. Aku tuh kalau olahraga juga, mohon maaf ya, makanya saya tuh bingung gitu ya teman-teman mau wawancarain. Saya terima kasih banget. Cuma saya tuh orangnya nggak suka yang naro-naro di videoin untuk ditaro. Jadi kadang-kadang saya kalau udah olahraga juga udah lupa. Udah lagian juga saya tuh banyak olahraganya sendiri Mas Zaki. Jadi kayak berenang sendiri, jalan kaki sendiri. Jadi kadang-kadang suka nggak ada yang videoin juga. Aduh mohon maaf ya, ini narasumber yang tidak tepat kayaknya saya ya. Oke. Makasih ya kak. Terima kasih Zaki, terima kasih Mas Dadah. kameramen. Ya.